Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selimi Derimi dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan peristiwa G30 SPKI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu usaha menggabungkan atau menyatukan unsur-unsur yang terdapat yang ada dalam bangsa. Misalnya, usaha integrasi nasional antara para pemeluk agama dan suku yang berbeda-beda di Nusantara. Disintegrasi nasional adalah kebalikan dari integrasi, yaitu usaha memecah belah bangsa. Misalnya, sebuah kerusuhan dan demo antara rakyat dan pemerintah dapat mengancam integrasi atau mendorong disintegrasi nasional karena konflik di atas dengan cara kekerasan oleh aparat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya disintegrasi. Terjadinya disintegrasi karena adanya suatu keadaan yang dimana tidak ditemukan kepaduan, yang dimana memiliki sebuah keadaan yang dimana terpecah belah. Tidak ditemukannya sebuah keutuhan dan juga persatuan, dan atau sebuah perpecahan. Kemudian secara harfiah sendiri, disintegrasi memiliki arti yang dimana sebuah bentuk dari perpecahan pada sebuah bangsa yang dimana menjadi sebuah negara yang dimana memiliki potensi untuk disintegrasi empiris yang sangat tinggi, dimana diambil dari berdasarkan data empiris. Dari data tersebut kemudian ditemukan bahwa dari indikasi terhadap potensi tersebut adalah dikarenakan homogenitas etnik dan bahasa yang tergolong rendah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya integrasi yang kedua. Yang pertama, geografi. Indonesia sebagai sebuah negara yang dimana memiliki banyak pulau adalah sebuah bangsa yang dimana menyebabkan adanya potensi disintegrasi yang terjadi, karena akan mempengaruhi pembangunan setiap pulau yang ada dan juga kekayaan pulau yang dimana berbeda-beda. Yang kedua, demografi. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang dimana memiliki sumber daya manusia yang tergolong rendah, kemudian akan meningkatkan kemiskinan. Kemudian dengan banyaknya sumber daya manusia yang rendah akan mempengaruhi ketidakadilan yang ada. Yang ketiga, kekayaan alam. Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan alam yang beragam. Kemudian kekayaan alam tersebut berada di masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Kemudian dari perbedaan tersebut, kekayaan alam tersebut, kemudian terdapat perbedaan pembangunan. Yang keempat, ideologi. Pancasila adalah ideologi Indonesia yang dimana telah diakui dan disahkan. Tapi apabila dilihat paham Pancasila semakin memudar dan semakin banyak paham ideologi yang dimana menyebar di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Nama saya Alfreda Melati. Saya akan membahas tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Menurut Herbert Fair, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terbagi 5 kelompok. Yang pertama, nasionalisme radikal, Islam komunis, sosialisme demokrat, dan tradisionalis Jawa. Yang kedua, PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya Kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembalinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat untuk memperkuat basis massa. Front ini membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pemberontakan DITII. Yang pertama,
DITII Jawa Barat. Kartosuwiryo mendirikan DITII dengan tujuan menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, DITII Jawa Tengah. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Fattah yang kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor. Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini dibentuk Komando Gerakan Benteng Negara. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam. Gerakan ini berhasil dihancurkan dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Benteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Nama saya Oktavia Febrianti akan menjelaskan tentang peristiwa DITII Aceh. Adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar, menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITII di Aceh. Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Bereh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam di Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII Aceh diselesaikan dengan strategi operasi militer dan musyawarah. Yang keempat, DITII Sulawesi Selatan. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerila Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerila Sulawesi Selatan dan kesatuan gerila lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Korps Cadangan Nasional atau CTN pada saat dilantik sebagai pejabat wakil panglima tentara dan Tetoriong ke-6. Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953, tanggal Februari 1965. Yang kelima ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalangan KNIL timbul Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, APRA melancarkan teror. APRA ini berhasil ditumpas. Ternyata dalam gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta telah menangkap beberapa Menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan MR Abudirjo, dan pejabat kepada Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri. Inilah beberapa gambar mengenai kejadian APRA pada saat itu. Nama saya Aditya Dwi Lambang. Saya akan menjelaskan tentang Andi Ajis. Dalam pemberantasan pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Ajis untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Kemudian Andi Ajis diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata serta membebaskan para tawanan. Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Ajis. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang
Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Ajis pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, ternyata Kuiperian telah diusut. Pemberontakan ini didatangi oleh Dr. Soumukil, yakni dalam pemberontakan RMS. Kemudian RMS, yaitu didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan respon dari masyarakat Maluku saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Christian Robert Soumukil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Soumukil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan mendirikan Republik Maluku Selatan. Saat ia mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan Indonesia Timur dari Republik Indonesia Serikat. Kedua, berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon. Pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu pemerintah langsung diambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. Jenderal Laimana dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumukil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Dan ini adalah gambar dari RMS. Selanjutnya, PRRI. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan divisi Banteng hingga hanya menyisakan satu brigade saja. Kemudian brigade tersebut diperkecil menjadi resimen infanteri 4 CC 1 BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit divisi 9 Benteng merasa kecewa dan terhina karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan nyawa, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Ini adalah gambar dari PRRI. Saya Wahyu Amelia. Saya akan menjelaskan tentang Permesta dan G30S PKI. Permesta merupakan akibat kesenjangan antara para panglima di daerah-daerah dan pimpinan mereka di Jakarta. Masalah Permesta adalah ungkapan dari ketegangan-ketegangan dalam struktur politik, khususnya militer dalam kurun waktu 1945 sampai 1966. Sekelompok perwira muda yang militer dalam kurun waktu merasa prihatin dengan arah gejala kebijakan pemerintahan dalam masalah-masalah politik dan ekonomi. Atas inisiatif masing-masing mengambali langkah-langkah konkret. Ketika mengumandangkan Permesta pada tanggal 2 Maret 1957, Haji N. Sumul, Panglima Tentara dan Teritorium 7 atau Wirabuana ketika itu menekankan bahwa Permesta tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Munculnya Permesta memperlihatkan adanya suatu gagasan orisinal mengenai pembangunan nasional yang dilandasi semangat perjuangan. Dalam Piagam Perjuangan Semesta terdapat tuntutan mengenai perubahan sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal itu disebabkan sistem
Terdapat kelemahan dalam sistem pemerintahan pusat, yaitu sentralisme yang statis formal sehingga menyebabkan terjadinya birokrasi, korupsi, dan stagnasi pembangunan daerah. Inilah gambar dari Permesta. Kemudian peristiwa G30S PKI. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyebut demokrasi terpimpin Soekarno dengan bangga dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalisme, agama, dan komunis. Berikut gambar G30S PKI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.